Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Tokyo77. Ya, di video kali ini ada beat pop ya, ISP. Ya, yang starter halus bukan starter kasar. Ini akinya pengisiannya drop. Ya, 2 hari hilang setrum, 2 hari hilang setrum, udah dicas. Ya, kita akan cek ya di mana kiproknya. Ya, buat teman-teman yang belum tahu kiprok di beat pop ya, yang ISP sama di beat yang sudah ISP ya, kiprok walaupun dicari di mana-mana tidak akan ketemu ya. Di sayap depan nggak ada, di sini nggak ada, karena kiproknya kalau udah model ISP adalah di sini guys. Ya, kiproknya ini gabung dengan ECU ya, kiproknya ada di dalam ya. Ya, sementara kabel-kabel kiproknya itu bergabung dengan kabel yang dari sensor dari bagian CKP ya. Ini yang kabel-kabel besar ini. Coba pegang no. Ya, saya akan fokus menjelaskan di kabel di soket yang warna coklat ini ya. Kita buka dulu. Ya, pertama ini kabel yang merah strip biru ya, merah strip kuning dan merah strip putih ini dia langsung dari generator ya, dari spool ya. Ini kabel 3 ini yang mau masuk ke ECU ya, kabel inputnya ya. Sementara kabel outputnya dari ECU keluar ke aki adalah kabel yang ini, kabel merah strip hitam ya, paling sebelah kiri sendiri. Jadi yang 3 ini kabel masuk ke ECU, kuning strip biru, merah strip biru, merah strip kuning dan merah strip putih. Sementara kabel yang hitam, merah strip hitam ini masuk ke aki langsung guys. Ini masuk ke sikringnya. Ya, ini kabelnya dari sini. Merah strip hitam. Kalau kabel merah ini yang polos ini langsung ke aki ya, teman-teman. Ya, ini kabel merah strip hitam itu keluar dari ECU ya, buat menghidupkan semua komponen yang masuk ke sikring. Ya. Agar teman-teman tahu itu kiproknya di beat pop ISP itu adanya di dalam ECU ya, tidak misah dengan atau sama dengan di beat yang starter kasar ya. Dia posisi biasa di sini ya, dia misah kiproknya. Kalau sekarang dia digabung ya. Sementara ini kabel yang 2 di belakang, di bawah ya, kabel hijau ini biasa masa ya, masa Honda, dan yang satunya kabel hijau strip oranye ya, ini masa yang buat dari starter samping, masa buat lampu. 2 ini dari sini kabelnya ya. Kalau dia putus kabelnya maka tidak akan nyala lampu depan sama starter sampingnya ya. Jadi seperti itu. Sementara di motor ini penyakitnya itu bukan di kiprok ya, karena kiprok ini tergolong awet ya, sudah digabung dengan ECU-nya di sini, semuanya kiproknya di dalam, tergantung awet. Yang jadi masalah di motor ini adalah dari akinya ya. Ini akinya merek Federal ya, udah mulai lama, mulai lemah, makanya saya akalin dengan dikasih air jur ya. Dilobangin dulu, kasih air jur kira-kira setengahnya, kemudian dicas, disetrum, kemudian kita lem bakar ya. Ini penyebabnya udah aki lemah karena sudah dicek di soket-soket ECU-nya juga agak masalah ya. Seringnya sini sering kebakar, sering konslet di sini. Ini nggak ada apa-apa. Berarti permasalahannya di motor ini adalah akinya yang sudah lemah ya, harus diganti sepertinya. Tapi ini ownernya lagi kurang dananya, maka diakalin aja, disetrum dan dicas lagi.
Ya, langsung aja ini mau dipasang. Pasang dulu ini tempat siklingnya sama akinya pasang. Ya, jadi teman-teman yang mengalami seperti ini itu bukan dari kiproknya. Ya, langsung dicas di akinya aja diakalin. Ji, Aji ini pasang ini acunya, Ji. Kamu yang nyopot bautnya tadi. Tadi di situ bautnya, bukan deh? Di wadah itu. Ya, kita akan lakukan pemasangan aki dulu. Ya, kita pasang baut akinya yang kenceng ya, teman-teman. Ini jangan sampai ada kendor, karena nanti kalau kena lubang dia akan kendor sendiri dan motor akan matian. Coba di starter, bos. Ya, nunggu ini mati dulu. Ya, udah. Ya, sip. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Barangkali menghadapi kasus seperti ini, motor akinya tekor terus, ya jangan salahkan ecu, karena di ecu ini di ecu sama kiproknya insya Allah awet ya kalau akinya benar. Ya, semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku irang, mantap. Udah, pasangin lagi, pasangin sayapnya.